Halo, selamat datang kembali di channel Kuarto Komputer. Kali ini saya mau membahas mengenai Rexus Phonix F30. Kenapa begitu laku di marketplace? Cuman waktu saya mau review, pas lihat meja, kalau ditaruh hanya headsetnya aja, kayaknya kurang keren. Jadi kali ini saya taruh sekalian sama Banji J3. Jadi mau saya review walaupun cuma review singkat untuk J3-nya ya. Nah, seperti apa kira-kira untuk dua item ini? Tonton videonya. Ya, Rexus Phonix F30 ini adalah jajaran headset keluaran Rexus untuk low budget gaming ya. Nah, kenapa low budget gaming? Karena ya harganya. Harganya ini kalau di marketplace cuman sekitaran 160-an sampai 200-an. Tapi walaupun harganya yang terbilang low budget, kita bahas dari build quality-nya dulu ya. Build quality untuk seharga ini menurut saya sudah sangat worth it ya. Untuk bahannya memang housingnya masih menggunakan housing plastik. Cuman walaupun housing plastik, finishing dari housing plastiknya ini menurut saya sangat rapi dan ada kesan kokoh ya, walaupun plastik sekali lagi. Kemudian untuk bagian ear cup menggunakan synthetic leather. Jadi ini tujuannya untuk supaya bisa mengunci suara dari luar agar tidak begitu masuk ke pendengaran kita di saat menggunakan headset ini ya. Cuman menurut saya karena kembali lagi karena harganya yang terbilang low budget headphone, maka ini suara yang dari luar masih cukup kedengeran ya walaupun kita udah pakai headsetnya. Tapi walaupun dipakai lama, ear cup ini cukup memberikan kesan nyaman yang tidak akan membuat bagian telinga Anda sakit ya kalau dipakai cukup lama. Kemudian untuk headband-nya sendiri, ini karet yang di dalamnya mungkin logam atau plastik, saya kurang tahu ini. Cuman dari kelihatannya sih ini cukup kokoh ya, walaupun diginiin ini terlihat masih cukup baik. Kemudian kabel yang digunakan di sini nilon tapi dibalut dengan karet, jadi menurut saya ini bakalan tahan lama ya. Yang penting nggak kena panas aja, ini bisa cukup tahan lah. Selain itu pada mikrofonnya juga menggunakan bahan karet sehingga ini lebih fleksibel untuk diarahin kemana-mana. Nah, Rexus F30 menggunakan speaker berdiameter 50 mm sehingga bisa menghasilkan suara yang cukup lantang lah waktu dipakai. Sensitivitas speakernya adalah 115 desibel dengan tahanan sebesar 32 ohm. Nah, kemudian kalau pengalaman saya waktu memakai ini, kembali lagi ini adalah pendapat pribadi ya, karena tiap orang mungkin memiliki taste yang berbeda-beda untuk suara. Nah, jadi ini pendapat pribadi saya. Apabila saya coba menggunakan Rexus F30 untuk mendengarkan musik, suara yang dikeluarkan standar ya. Bassnya juga kurang nendang, sementara karakter suaranya itu yang dikeluarkan adalah mungkin vokal. Jadi kayak misalnya contoh simbal itu kurang begitu tajam suaranya. Jadi yang lebih karakternya lebih kepada middle ya. Kemudian untuk penempatan headsetnya sendiri sih menurut saya sudah cukup baik ya dengan desain seperti ini. Banyak memang yang menggunakan desain seperti ini ya, tapi untuk ukuran kepala saya ini sudah cukup baik. Dan itu tadi yang saya bilang, walaupun dipakai agak lama ini saya sudah coba pakai untuk beberapa hari ya. Walaupun dipakai lebih dari 1 jam ini masih cukup nyaman, tidak panas, maksudnya tidak gerah ya. Tidak gerah, kemudian tidak membuat bagian kuping Anda sakit karena terjepit. Jadi karena ini spons yang dipasangkan di sini spons yang cukup lembut menurut saya sehingga bisa nyaman. Fitur apa aja yang ditawarkan untuk Rexus F30? Pada bagian mikrofon ini disematkan aksen LED ya, walaupun menurut saya standar sekali. Cuman ini cukup keren lah untuk anak-anak gaming, apalagi suka dengan lampu-lampu LED. Menurut saya ini cukup bagus. Kemudian pada bagian pinggir F30 ada 2 seri saya lihat. Seri yang ini diberikan list warna putih sehingga LED-nya akan keluar pada efek
atau list plastik berwarna putih ini. Sementara yang versi yang satu lagi yang saya lihat ini tidak ada list warna putih, warna hitam. Jadi LED-nya, lampu LED-nya itu agak muncul dari sisipan antara housing yang tengah ini sama yang list di sini. Seperti itu kira-kira. Pada bagian belakang ada panel volume juga yang bisa dinaik turunkan. Konektornya menggunakan konektor jack audio 3,5 mm terpisah antara mikrofon dan suaranya dan headsetnya. Nah, ada satu colokan USB, ini gunanya untuk supaya lampu LED-nya bisa menyala. Jadi kalau USB-nya tidak dicolok, hanya dicolok jack audionya saja, ini bisa berfungsi, cuman LED-nya nggak bakalan nyala. Kemudian kualitas suara, kira-kira bagaimana kejernihan suara menggunakan mikrofon dari Phoenix F30 ini? Mari kita coba aja ya langsung. Nah, oke, bagaimana kira-kira kejelasan atau kejernihan suara dengan menggunakan mikrofon Phoenix F30? Saat ini saya belum menggunakan suara yang yang dihasilkan dari mikrofon Phoenix F30 ya. Nah, perbedaannya seperti ini kira-kira. Ini adalah suara menggunakan mikrofon Phoenix F30. Cek mic 1, 2, 3, cek mic 1, 2, 3. Jadi mungkin teman-teman bisa bedain sendiri aja ya kira-kira menggunakan mikrofon Phoenix F30 itu kira-kira seperti apa. Ini tidak saya edit. Saya hanya langsung menggunakan aplikasi voice recorder yang ada pada Windows 10 ya. Ini aplikasi bawaan yang langsung saya rekam. Ya, cuman maksudnya LED-nya tidak nyala karena USB-nya tidak saya pasang ya. Oke. Kemudian mungkin review singkat mengenai Banji J3. Oke. Banji J3 juga build quality-nya dulu ya yang kita bahas. Build quality dari Banji J3 sama, masih menggunakan bahan plastik. Cuman satu hal yang saya suka dari Rexus, walaupun produknya belum bisa ya kita membandingkan antara Rexus dengan produk-produk lain gaming lain seperti SteelSeries dan Razer atau mungkin Logitech, belum bisa ya, mungkin kelasnya masih beda. Namun walaupun begitu, Rexus konsisten menggunakan bahan plastik yang plastik, namun bukan plastik asal-asalan. Produknya bisa dibilang kokoh. J3 memiliki aksen LED. Sebelumnya ada J2 itu standar ya, nggak ada aksen LED-nya, cuman modelnya juga agak beda. Nah, untuk J3 diberikan aksen LED aura di bagian sini, sama bagian pinggiran belakang juga. Selain itu, ini selain bisa digantungkan headset seperti ini. Bentar, saya colok dulu. Ya, selain bisa digantungkan headset seperti ini juga berfungsi untuk USB hub. Jadi ada 3 port untuk USB hub, hanya saja USB hub-nya masih 2.0, jadi transfer rate-nya masih standar ya. Kemudian pada bagian tengahnya ini juga bisa digunakan untuk cable management mouse yang masih menggunakan kabel ya. Jadi kabelnya bisa dilewatkan di tengah sini sehingga tidak terlalu ribet lah, tidak terlalu belepotan meja, bisa menggunakan mouse kabel. Jadi nanti setelah kabel dilewatin di sini mungkin bisa dicolok pada port USB yang ada pada pada J3 ini ya, pada Banji ini sendiri. Nah, sedangkan untuk kabel, waktu beli J3 langsung dikasih kabel. Kabelnya cukup tebal ya seperti ini. Mungkin karena untuk butuh power lebih, makanya langsung dikasih kabel yang agak gede, agak tebal. Nah, begitu pula dengan Rexus F30. Memang masih menggunakan kabel untuk jack audio untuk PC ya. Untuk dipakai di smartphone perlu menggunakan splitter, namun di saat beli Rexus F30 splitternya langsung dikasih. Jadi nggak perlu khawatir, jadi bisa langsung dipakai. Nah, mungkin kalau kamu yang udah pakai, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa di-sharing dengan viewer yang lain. Nanti mungkin bisa tolong dibantu dengan kolom komentar di bawah. Nah, untuk yang mau punya, itu juga nanti saya kasih linknya di kolom description ya, bisa klik aja di situ. Kemudian kalau misalnya suka video ini, tolong di like, dibantu subscribe juga agar kami bisa lebih semangat membuat video-video yang lainnya. Kalau tidak suka boleh juga di dislike, kritik dan saran boleh nanti taruh di kolom komentar di bawah. Segitu aja mungkin dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.